dua tingkat ya. Dua tingkat bekisling dan perancah dengan penerapan beban konstruksi saat pengecoran ya. Pengecoran lantai I seperti yang terlihat di layar monitor tuh ya. Nah ini kelihatan dua tingkat dan perancah ya. Jadi yang dicornya lantai I kan ya. Nah ini pada contoh ini siklusnya 9 hari kan ya. Jadi lantai I-1 berumur 9 hari pada saat lantai I dicor. Dan pada lantai I-2 umurnya sudah 18 hari kan ya. Nah, yang sudah dikerjakan kemudian sudah didirikan dalam tugas dan sudah diujikan di ujian tengah semester sampai kepada ini kan ya, sampai kepada total beban yang ditahan oleh lantai gitu, oleh setiap lantainya ya. Nah, untuk menyelesaikan tugas misalnya itu kan harus dilakukan analisis waktu siklusnya. Nah, di dalam menyelesaikan analisis waktu siklus harus berdasarkan persyaratan. Nah, persyaratannya itu yang pertama adalah faktor keamanannya. Di mana harus lebih besar dari 1 ya untuk lantai yang ditinjau. Nah, lantai yang ditinjau dalam hal ini adalah lantai yang paling bawah ya. Lantai ini. Jadi lantai yang akan mendukung beban-beban dari atas ya pada saat pengecoran. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa beban-beban pada saat pengecoran itu tidak hanya beban berat beton saja, tetapi ada beban kerja, ada berat sendiri dari konstruksi acuan perancahnya ya di setiap lantai. Beban konstruksi yang di lantai I itu supaya mudah menyelesaikannya, jadi penerapan bebannya ada di lantai I-1. Yang bawahnya konstruksi acuan perancah yang ada di lantai I-1 diterimanya oleh lantai I-2 ya. Nanti tinggal ditambah dengan beban berat sendirinya, ditambah dengan beban orang yang bekerjanya ya. Nah, ini orang yang bekerja ya tergantung dari peraturan yang ada ya. Nah, cuma kalau pingin amannya, kalau di Indonesia sudah biasa bahwa orang bekerja itu diperhitungkan 100 kg per meter persegi deh. Tapi kalau peraturan Australia kan tidak begitu hanya 25 kilonya ya per meter persegi itu. Untuk lantai-lantai di bawahnya ya.
supaya enak membacanya ya, ini digedein lagi aja. Nah, jadi begini ya. Ya, gini. Nah, ini total beban akhir yang diterima oleh rantai imin satuan ya. Ini karena beban ini sebenarnya beban ini kan ya, air operasi dari atas, dan berapa yang ditahan oleh beban oleh rantai ini adalah sebesar ini ya. Jadi dikalikan dengan modulus elastisitas dari rantai I-1 ya. Jadi besarnya 2,052 D gitu kan ya. Ada Mbak Mila ada? Iya Pak, halo. Aduh kecil sekali suaranya. Iya Pak, sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus ya, oke. Ini yang rasio ini, bentang rasio ya, itu kan tergantung dari penggunaan scaffolding ya, atau tergantung dari penggunaan dari sistem perancah ya. Nah, dalam contoh ini asumsinya bentangnya 8 meter ya. Di bentang, boleh dikatakanlah bentang maksimum untuk secara manual ya. Jadi bentangnya maksimum 8 meter ya. Karena kalau lebih nanti hasilnya kurang akurat deh ya. Kurang akurat. Kecuali kalau Anda sudah dibandingkan dengan aplikasi software gitu kan ya. Aplikasi software itu perbedaannya berapa persen tuh ya. Tapi ini berdasarkan dari SCI-nya itu perbedaan dengan analisis dengan perbedaan hasil analisis secara manual dengan software itu ya. Jadi atau secara detail gitu kan ya. Itu perbedaannya hanya 15% tuh ya. Jadi sudah diakui cara manual seperti ini gitu kan ya. Nah, tinggal bagaimana beban-beban yang ada itu diaplikasikan menjadi beban konstruksi gitu ya. Nah, kalau salah menerjemahkan beban-beban maka hasil perhitungan itu tidak benar gitu ya. Bisa mengakibatkan bahwa betonnya itu retak atau konstruksi acuan perancangnya bisa ambruk gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa bentang-bentang yang lebih dari 8 meter sampai 10 meter itu harus hati-hati ya. Karena kalau lebih dari 10 meter itu tidak direkomendasi untuk dilakukan analisis seperti ini gitu ya. Kecuali hanya sebagai bayangan saja, silakan tuh ya. Nah, ini sekali lagi bahwa rasio bentang 0,04 itu panjang bentangnya maksimum 8 meter. Kemudian tipe perancahnya atau tipe scaffolding yang digunakan adalah tipe MF 1219 ya. Jadi artinya lebar 1,2, panjang 1,8 gitu ya. Nah, bentang 8 meter itu kalau dibagi 1,8 ya kurang lebih ada 5 bentang gitu ya.
5 bentang. Nah ini kalau Anda membaca tulisan Bapak itu kan ada sedikit prinsip-prinsipnya dari momen-momen yang ada gitu ya. Momen yang ada, jadi ada karena ada 5 bentang, jadi perbandingan momen M0 dengan M1 itu ya di akhirnya itu 1/5/2 gitu ya. Jadi kalau dilihat hasilnya ya 0,4 gitu ya. 0,4. Nah sehingga beban aktualnya itu jadi beban yang ada di akhir operasi ini dikalikan dengan rasio ini sebenarnya dengan 0,094. Kemudian untuk faktor keamanannya ya karena masih ditahan gitu ya, masih ditahan. Jadi cukup kuat gitu ya, cukup kuat. Karena 0,094 dibagi beban kan ya. Beban itu dikalikan dengan 0,7 kan ya. 0,77 ya besarnya sebesar ini. Jadi lebih kuat. Jadi bisa lebih besar dari satu faktor keamanannya ya. Ya karena masih ditahan gitu kan ya. Masih ditahan. Nah beda dengan lantai di bawahnya. Karena panjang bentang M0 itu sama dengan panjang bentang M1 gitu aja. Jadi seolah-olah tidak ada penahannya bahwa balok itu adalah ditumbuh oleh kolom ke kolom gitu aja. Nah, sehingga besarnya beban aktual adalah 1,428D beban aktualnya. Kemudian faktor keamanannya 0,956 gitu aja. Jadi di sini belum kuat. Kemudian kalau kita tinjau landutannya, jadi masih lebih besar dari 1. Berarti kesimpulannya dengan 2 tingkat bekisting, kemudian dengan beban-beban yang ada, tidak kuat untuk siklus 9 hari katanya. Nah, oleh karena itu di sini alternatifnya kan sebenarnya banyak gitu ya.